Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa perkara datangnya hari kiamat ada sangkut pautnya dengan seorang raja? Lalu siapakah sosok raja tersebut? Sahabat yang beriman, hari kiamat pasti akan tiba, begitulah bunyi janji Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan sungguh kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Tapi hal datangnya hari kiamat hanya Allah sajalah yang tahu. Meski begitu, Rasulullah SAW menyatakan jika kiamat tidak akan terjadi sebelum muncul atau keluar tanda-tanda yang akan mendahuluinya. Dari tanda-tanda tersebut ada sebagian yang sudah muncul sejak zaman dahulu. Selebihnya akan muncul satu persatu hingga hari kiamat itu tiba. Dari sekian banyak tanda yang disebutkan, yakni wafatnya Nabi Muhammad SAW, takluknya Baitul Maqdis, melimpahnya harta, wabah kematian, timbulnya fitnah, hingga terjadinya perdamaian antara kaum muslimin dan kafir. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Auf bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat: wafatku, menaklukkan Baitul Maqdis, wabah kematian, penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak yang menyerang kalian, bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing, melimpahnya harta, hingga seseorang yang diberikan kepadanya 100 dinar ia tidak rela menerimanya, timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun melainkan pasti memasukinya, dan terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar, yaitu bangsa Romawi. Namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, tanda-tanda lain yang disebutkan Rasulullah SAW adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perjinahan. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perjinahan. Hadis riwayat Bukhari. Namun dari semua tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah SAW, ada beberapa yang patut diwaspadai, sebab jika tanda ini sudah terjadi maka hari kiamat sudah semakin dekat. Dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 pertandanya, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, munculnya asap dan binatang melata dari bumi, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Isa ibnu Maryam, munculnya Dajjal, dan 3 gerhana, yaitu gerhana di belahan barat, gerhana di belahan timur, dan gerhana di Jazirah Arab, serta munculnya api dari perdalaman negeri Aden yang menggiring atau mengumpulkan semua manusia. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Mungkin untuk saat ini kita bisa hidup tenang, pasalnya 10 tanda yang disebutkan terakhir tadi belum juga muncul di permukaan sampai sekarang. Tapi itu akan berbeda cerita bila mana seorang raja dulu tidak berhasil mengurungkan Ya'juj Ma'juj. Sebagaimana digambarkan Ya'juj Ma'juj
adalah kaum perusak yang akan keluar di akhir zaman, tepatnya setelah kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ia akan keluar dari tempat-tempat yang tinggi dan akan berbaur dengan manusia, dan pada hari itu kami biarkan Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 99. Saat keluar Ya'juj dan Ma'juj akan melakukan kerusakan dengan skala yang sangat besar dan luar biasa, hingga setiap orang yang melihatnya bakal lari menjauhi mereka. Dan setelah waktunya tiba, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan mereka semua tanpa satupun yang tersisa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ketika malam diisrokan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau berjumpa dengan Ibrahim, Musa dan Isa alaihissalam. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat hingga beliau bersabda. Maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Nabi Isa, lalu Isa menyebutkan terbunuhnya Dajjal, kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat-tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak juga melewati suatu kota kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Nabi Isa alaihissalam, meminta pertolongan kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, yaitu sahabat Nabi Isa alaihissalam, memohon kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Hadis riwayat Hakim. Sementara ini Ya'juj dan Ma'juj sedang berada di balik dinding, sebuah dinding perkara yang dibangun oleh seorang raja atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja tersebut bernama Dzulkarnain, seorang raja yang taat dan soleh yang hidup di masa kenabian Ibrahim alaihissalam. Raja yang namanya disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Beliau adalah raja yang disenangi oleh rakyatnya dan amat sangat bijaksana. Beliau merupakan raja yang sangat cerdas yang menguasai banyak bahasa, suka berpetualang, dan mahir berlayar dari timur ke barat. Ia juga merupakan raja yang berkiprah besar dalam mendakwahkan dan menyebarkan ajaran tauhid ke berbagai penjuru dunia. Pada sebuah perjalanan, Raja Dzulkarnain sampai ke tempat terbenamnya matahari, yaitu di bagian barat. Di sana ia mendapati penduduk yang tidak beriman. Dzulkarnain pun mengajak mendakwahkan keesaan Allah kepada mereka, dan penduduk tersebut menerima dakwah Dzulkarnain dengan gembira. Perjalanannya pun dilanjutkan. Ia pergi ke belahan dunia bagian timur. Ia menemukan penduduk yang amat sangat miskin dan terbelakang, yang sama sekali tidak mampu membuat tempat tinggal. Dzulkarnain akhirnya membantu mereka membangun tempat tinggal yang bisa digunakan untuk berlindung. Setelah mendapatkan bantuan dari Dzulkarnain, penduduk tersebut akhirnya menerima dakwah Dzulkarnain dengan sukacita. Kemudian Dzulkarnain menempuh lagi perjalanan ke tempat yang lain, hingga tibalah beliau di suatu tempat di antara dua gunung. Di sana ia menemukan suatu kaum yang tidak mengerti bahasa. Dengan bantuan penerjemah, akhirnya Dzulkarnain memahami ucapan mereka, dan saat itu terjadilah percakapan. Dalam pembicaraannya, kaum tersebut mengeluhkan kesulitan mereka yang selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam yang tinggal di antara dua gunung yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kaum itu meminta bantuan kepada Dzulkarnain agar dibuatkan dinding pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj dengan para penduduk kaum tersebut, supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak lagi bisa menjangkau mereka.
Zulkarnain pun dengan senang hati ingin membantu mereka. Sayangnya tidak ada jalan selain meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diajaklah terlebih dahulu kaum tersebut agar beriman kepada Allah. Setelah para penduduk beriman, Zulkarnain pun segera memikirkan cara untuk membangun sebuah dinding. Setelah ditemukan caranya, ia meminta besi dan tembaga kepada semua penduduk. Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang penduduk tersebut dan dibuatlah galian tanah dan pondasi yang kokoh. Singkat cerita, dinding itu pun jadi dan berhasil mengurung Ya'juj dan Ma'juj sampai hari ini, di mana tidak akan bisa keluar Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan tersebut sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menghancurkan dinding tersebut sesaat sebelum hari kiamat terjadi. Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia menghancurkan, meluluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.